Pertandingan seru terjadi di Olympiastadion Berlin, Selasa, 25 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat tatkala Austria di luar dugaan mampu mengalahkan Belanda setelah terlibat aksi kejar-mengejar skor hingga pertandingan rampung. Austria sudah berhasil unggul lebih dulu di menit ke-6, ketika pemain Belanda, Donyell Malen, mencetak gol ke gawangnya sendiri. Setelah itu, Belanda mampu menyamakan kedudukan di awal-awal babak kedua tepatnya menit ke-47, melalui tembakan Cody Gakpo. Pada menit ke-59, Romano Schmid membuat Austria kembali dapat mengungguli pasukan Der Oranje Belanda, lewat gol yang dicetaknya. Belanda yang tak ingin kehilangan muka, untuk kedua kalinya berhasil menyamakan skor lewat tendangan akrobatik Memphis Depay di menit ke-75. Akan tetapi 5 menit berselang, untuk ketiga kalinya Austria lagi-lagi memimpin atas Belanda setelah Marcel Sabitzer mencetak gol pada menit ke-80. Gol penutup dari Sabitzer tersebut, selain membuat Austria meraih poin penuh, juga menjadikan pasukan Ralf Rangnick sebagai pemuncak klasemen akhir grup D dengan raihan 6 poin dari 3 laga yang dimainkan. Adapun di posisi kedua dan ketiga masing-masing ditempati Prancis dengan perolehan 5 poin dan Belanda dengan raihan 4 poin. Sedangkan Polandia menjadi juru kunci dengan raihan 1 poin. Atas hasil ini, Austria secara heroik sukses membungkam prediksi para pengamat sepak bola yang sebelumnya lebih menjagokan Prancis dan Belanda sebagai dua tim yang akan menyegel posisi juara dan runner-up grup D. Sementara itu, Belanda tetap masih punya kans untuk lolos ke babak 16 besar mengikuti langkah Austria dan Prancis. Jika nantinya mereka berhasil menjadi salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik. Kemenangan tentu akan semakin memantapkan langkah Belanda melaju ke babak selanjutnya. Di lain sisi, Austria juga sangat membutuhkan kemenangan agar menghidupkan peluang mereka. Sejak kick-off babak pertama dimulai, baik Belanda maupun Austria sudah saling memberikan tekanan demi mencuri gol pertama. Meski tak diunggulkan, Austria justru berhasil memimpin terlebih dulu di menit ke-5, setelah Donyell Malen mencetak gol ke gawangnya sendiri. Gol berawal dari penetrasi yang dilakukan Alexander Pras di sisi kanan pertahanan Belanda. Pemain asal Sturm Graz ini lantas melepaskan umpan yang mengarah ke kotak penalti. Nahas, Donyell Malen yang ikut membantu pertahanan malah membelokkan si kulit bundar masuk ke gawangnya sendiri ketika bermaksud memotong umpan tersebut. Gol! Austria 1-0 Belanda. Setelah tertinggal karena gol, cuma-cuma, Donyell Malen. Tim asuhan Ronald Koeman langsung naikkan tempo permainan untuk mencari gol penyama kedudukan. Pada menit ke-17, Tijani Reijers mendapat peluang bagi Belanda melalui tembakan jarak jauhnya. Namun, arah bola masih belum menemui sasaran. 7 menit berselang, tepatnya menit ke-24, Belanda nyaris mencetak gol balasan lewat sepakan Donyell Malen. Malangnya, bola sepakan striker berkepala pontos itu meleset tipis dari gawang. Padahal ia sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang Austria, Patrick Penz. Tak ingin terus-menerus ditekan, pasukan Ralf Rangnick membalas melalui aksi Marcel Sabitzer di menit ke-38. Akan tetapi, laju kencang bola tendangan jarak jauhnya secara brilian dihentikan penjaga gawang Belanda, Bart Verbruggen. Setelah itu, Austria kembali mendapat peluang lewat Marco Arnautovic. Namun, aksinya di depan gawang Verbruggen masih belum memberikan gol tambahan untuk Austria. Serangan demi serangan yang dilakukan kedua tim berakhir setelah wasit meniupkan peluit panjang. Skor 1-0 untuk Austria bertahan hingga turun minum. Selepas turun minum, Belanda langsung tancap gas sejak awal. Benar saja, pada menit ke-47, Cody Gakpo sukses menyamakan skor setelah menuntaskan umpan terobosan Xavier Simons. Gol! Belanda 1-1 Austria, game on. Sayangnya skor 1-1 tak bertahan lama, karena Austria kembali dapat memimpin. Romano Schmid secara akrobatik mengejutkan lini belakang Belanda dengan gol sundulan terbangnya memanfaatkan umpan Florian Grillitsch. Meski bola sempat mengenai kaki bek Belanda, Stefan de Vrij. Tetapi gol tetap sah menjadi milik Schmid. Gol! Austria memimpin 2-1 atas Belanda di menit ke-59. Kembali tertinggal, Ronald Koeman memasukkan Wout Weghorst menggantikan Donyell Malen di menit ke-72, guna menambah daya gedor dan opsi serangan untuk menyamakan skor.
5 menit berselang di menit ke-77, Wout Weghorst secara instan langsung memberikan andil untuk gol kedua yang dilesatkan Memphis Depay, sekaligus penyama skor. Suporter dan para pemain Der Oranje sempat dibuat khawatir ketika wasit tak mengesahkan gol tersebut. Karena wasit menganggap Memphis Depay terindikasi melakukan handsball sebelum menendang bola umpan tandukan Weghorst. Namun, setelah dilakukan pengecekan ulang melalui layar video assistant referee (VAR), wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut. Gol! Belanda sukses samakan skor menjadi 2-2 atas Austria. Malang tak dapat ditolak munjur tak dapat diraih. Peribahasa tersebut cocok untuk menggambarkan situasi yang dihadapi Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Belum selesai menyeka keringat setelah susah payah menyamakan skor. Di menit ke-80, Verbruggen untuk ketiga kalinya harus memungut bola yang bersarang di gawangnya. Gol ketiga Austria terjadi berkat penetrasi yang dilakukan Christoph Baumgartner ke kotak penalti yang tak maksimal dihalau oleh barisan bek Belanda. Virgil van Dijk sebagai bek terakhir di lini belakang, telat memasang jebakan offside. Sehingga, Marcel Sabitzer yang sudah berlari dari arah belakang Baumgartner, mudah saja menggiring bola masuk dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Verbruggen. Dengan sekuat tenaga, Sabitzer sukses memaksimalkan peluang 24 karat tersebut menjadi gol tanpa mampu dihentikan penjaga gawang Brighton and Hove Albion itu. Gol! Austria kembali membuat Belanda tertunduk lesu. Di sisa menit-menit pertandingan, Belanda mencoba lagi untuk mengejar ketertinggalan. Peluang terbaik dan terakhir pasukan Belanda didapat melalui tendangan spekulasi Mickey van de Ven, akan tetapi Patrick Pence mampu meninju bola keluar lapangan. Meski mendapat tambahan waktu 6 menit, Belanda tetap tak mampu mencetak gol balasan. Skor 3-2 tetap bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan.